Oke Om Leon. Oke. Thank you banget lo. Om Onat, thank Gue you udah juga. mengincar lu lama banget. Tapi karena lu sempet sakit kan. Iya. Iya. Jadi thank you lo Om. Thank you banget juga udah ngundang gue, udah kasih gue chance, kesempatan untuk berbagi di sini. Nice. Gue sebetulnya fans lah sama lo. Aduh. Serius. Gue takut juga. Gue abis nonton podcastnya si Onet berapa minggu yang lalu sebelum itu. Terus tiba-tiba lu japri gue di Instagram kan? Iya. Gue bilang, wah ini nih kebetulan banget nih. Kita lagi nyari nih siapa nih preman yang paling pol ya. Pas gue Instagram lu follow gue takut. Ini kenapa nih gue di follow sama dia nih? Om tapi thank you loh Om. Thank you. Tapi gue cukup amazed karena gue sama tim udah nge-research lu di beberapa podcast dan I see. lu one of a kind kali ya. One of a kind yang speak up mungkin. Oke. Mungkin ya, Oke, gue nggak oke. tahu. Gue cuma pingin tahu your childhood. Childhood gue. Gue nggak tahu kan, orang kan ngeliat tuh serem ya. Tapi gue nggak tahu di masa kecil lo, is it? Well, childhood gue sebenarnya bukan sebuah childhood yang seperti anak-anak pada umumnya yang punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena gue tumbuh, gue hidup sama nyokap. Ya. Dan karena satu dan lain hal nyokap gue dan bokap kandung gue nggak bisa bersama-sama, jadi gue tumbuh growing up with my mom dan mau dibilang tanpa father figure bisa dibilang iya juga. Ya. Sampai akhirnya gue dapetin father figure itu bukan di dalam rumah, tapi gue dapet father figure itu di luar. Jadi seperti cerita-cerita klise lainnya, gue datang dari keluarga yang disfungsional sih. Oke. Nah, tapi ya gue bersyukur juga dengan Tuhan izinin gue ngelewatin itu semua yang membuat gue menjadi seperti sekarang gitu. Oke. Itu childhood lo. Nah, lo kan juga sempat berarti lo menghabiskan sekolah lo di luar negeri. Jadi gue dulu pernah temenin nyokap tinggal di San Francisco 3 tahun. Yes. Tapi dulu pas gue masih kecil ya. Terus gue sekolah di Singapura tahun 90 sampai 93. Oke. Pas gue masih SMP, SMA kalau nggak salah. Oke. Itu 3 tahun gue di Singapura. Terus abis itu gue balik ke Indonesia. Terus gue ke Amerika lagi tahun 94 gue ke Amerika, ke Portland. Setahun lah. Oke. Tapi berantakan semua. Oke. Gua nggak bawa pulang ijazah. Di situ. Iya. Definisi hancur lo di sana tuh ngapain? Definisi hancur gue di mana-mana di Amerika. Di Amerika. Oke. Pertama definisi gue ngaconya di Singapura ya. Di Singapura kan orang tahu Singapura itu negara yang sangat-sangat strictly, sangat ketat Banget. Tapi gue justru kenal narkoba itu di Singapura. Kok bisa sih? Ya karena pertama basically bandar-bandar narkobanya itu orang-orang Indonesia, abang-abangan kita. Oke. Dan pada waktu zaman gua 90-93 kan belum seperti sekarang ya, narkobanya udah berbagai macam dan ada banyak. Ya. Sabu, sinte. Kalau zaman gua dulu itu narkobanya yang paling top itu ganja dan pil koplo. Oke. Ada heroin lah. Cuma kita bukan pakai heroin, kita pakainya ganja sama pil-pil kayak begitulah. Oke. Gue justru kenalnya di Singapura. Di Singapura. And then lu continue to Amerika. So gue continue ke Amerika. Ke Amerika. Is it better apa lu makin mendapatkan di Amerika justru ketemu dengan lingkungan yang sama ya. Karena gue juga bingung, maksudnya kayaknya lu masuk ke lingkungan, lu udah keluar dari sini, lu masuk ke lingkungan itu ternyata sama juga. Oke. Jadi seperti ada magnet yang akan tarik lu ke one of your kind. Oke. Jadi kan ada istilah La Cosa Nostra, mafia Italia kan, itu kan diambil dari kata our thing. Yes. Dan sebutan mafia Italia ke rekan-rekannya mereka, he's one of us. Oke. Jadi kayaknya maksudnya gini, kalau lu belum berubah, magnet ke arah situ tuh kenceng banget. Oke. Makanya yang LGBT akan kumpul dengan yang LGBT kan, Ya. akan ketemu dengan komunitasnya seperti itu. Nah begitu pula yang junkies narkoba, kayaknya nggak usah ditunjukin mappingnya kemana, akan ke sana. Akan ke sana. Jadi itulah, jadi ya kayak seperti itulah. Oke. Jadi gua lu
memang magnet lu tertarik ke situ? Bukan, sebenarnya gua nggak tertarik, tetapi ada sesuatu yang bawa lu ke sana, ngegiring ke sana. Gua nggak tahu apa itu faktor kebetulan juga mungkin iya, tapi mungkin juga I was the wrong man at the wrong place at the wrong time. Orang yang salah di tempat yang salah pada waktu yang salah. Oke. Dan ya kesempatan untuk ke hal-hal yang buruk kan biasanya lebih gampang. Oke. Karena itu ya lebih gampang untuk lu melakukan hal yang buruk daripada hal yang baik. Oke. Dan itu lu lakukan di Amerika? Di Amerika lu lebih kebuka lagi. Ya. Di sana kalau di Amerika gue udah mulai mainnya yang di Singapura cuma drugs. Ini di Amerika gue kenal speed. Yes. Kalau speed pada zaman itu, kok ini sabu ya? Sabu, ecstasy, kokain. Di sana juga senjata api kan gampang sekali. Gue juga udah mulai kenalan tuh sama senjata. Ya kayak begitulah, kayak begitu. Iya. Gue mau tahu deh, kalau rulesnya US itu soal senjata. Kalau di sini kan sulit ya, harus ada sertifikat ABCDFG. Kalau di sana emang lu bisa beli apa? Sebenarnya kalau nggak salah ada second amendment undang-undang di Amerika yang membolehkan bahwa setiap keluarga itu boleh memiliki gun. Oke. Untuk membela defense themselves. Oke. Jadi karena di Amerika itu juga sejarah historinya juga itu dari berbagai macam suku bangsa yang membawa watak mereka yang keras-keras. Jadi founding father-nya Amerika memang terkenal Amerika itu kan the land of the brave. Yes. Jadi the land of the brave. Jadi senjata itu memang dibolehkan untuk membela diri. Oke. Jadi kalau lu ngerampok rumah gua tembak lu dalam rumah gua, pengadilan nggak tuntut gua. Oke. Tetapi kan itu jadi senjata makan tuan sekarang karena maraknya penembakan liar ya. Penembakan liar yang dilakukan anak-anak di bawah umur. Okay. Nah, in my case gue juga gampang banget tuh dapetin senjata. Gue beli senjata waktu itu di temen temen gue, senjata Galil namanya, perpaduan dari M16 sama AK-47 cuma $900. Di sana? Di sana pada waktu tanpa itu. Lu dimintain ini buat Enggak. Lu pernah latihan? Enggak ada? Nggak ada. Just buy aja. Kan dulu dolar masih 1.800 ya. Oke. Jadi $900 ya, anak Indonesia jaya lah pada waktu itu. Iya. Kecuali dolar sekarang, mikir lah. Oke, berarti lu tapi udah ada ketertarikan itu buy a gun? Iya, karena pertama gue di sana tinggal sendiri. Oke. Dan neighborhood gue juga Bronx. Yang mau dibilang Bronx juga, cuma kalau gue turun apartemen, gue bisa ngelihat drug dealer tuh di on the corner tuh banyak, gampang. Itu tahun berapa sih, Om? Gue di state 94 ya. Oke. 94. Lu turun tuh isinya udah begitu? Iya, seperti itu. Ya Amerika, kan gue di Portland ya. Iya. Nah, di Portland aja udah begitu. Gimana kalau misalnya lu tinggal di LA atau di New York, di Bronx? Lebih horor lagi ya? Iya, yang gue dengar sih seperti itu. Oke. Sampai lu Amerika and then lu that's it. Lu tidak lulus kuliah kah? Gue nggak lulus kuliah. Oke. Nggak lulus kuliah. Ya gue pulang ke Indonesia karena waktu itu ada something in my family. Yes. Jadi gue balik ke Indonesia. Udah, that's it. Oke. So you definitely fucked up dong ya di Amerika, hitungannya? Ya mau dibilang ya kacau lah ya. Kacau lah ya. Karena gue nggak bawa ijazah kan. Oke. Di sana kerjaan gue ya anak-anak Indonesia yang lain, party, have fun, that's all. Oke. Typical of Indonesia sekali ya. Indonesia. Gue juga dulu di Malaysia begitu kok. Oh gitu. Gue di Malaysia dulu di setahun. Malaysia? Iya sama, pulang gitu. tulisannya missing in action. Jadi gak pernah masuk. Oh gitu. Iya party aja udah. Pas sama aja. Malaysia juga gila partinya. Oh gila. Jadi bapak gue juga salah menaruh tempat sih. Dia Gitu. pikir kan negara yang straight. Nah. Iya, Sebenarnya bener kata lo sih, tergantung orangnya. Tergantung lu. Iya, gue tidak menyalahkan my friend. Emang bener kata lo, kalau emang magnet yang mau ke sono mah kita. Iya, lu ditaruh di dalam penjara aja istilahnya, kalau memang lu masih caur, di penjara tuh drugsnya gila. Yes. Padahal udah ada tembok yang menghalangi, tetap aja peredarannya gila. Tapi di semua platform media gue lihat, you are a gangster. Itu dari mana julukan itu tiba-tiba datang? Gue juga bingung sebenarnya karena kenapa stigma seperti itu kok ditaruh, ditempel di gue, karena gue sendiri nggak melihat diri gue seperti itu. Oke. Karena gue melihat diri gue that I once was lost. Oke. Gue terhilang. Oke. But now I'm found. Gue Yes. udah ditemuin kan oleh grace of God.
Jadi tapi sekali lagi stigma itu kan kita nggak bisa hapus dari hidup kita ya. Iya. Stigma itu bukan kita yang sebut kan, bukan kita yang mau. Iya. Lu nggak bisa nyebut diri lu seorang yang baik, tapi orang di sekeliling lu akan bilang lu baik karena mereka ngelihat hidup lu. Lu mau sangkal ya nggak bisa, orang bilang lu baik, begitu pula sebaliknya lu jahat, lu mau ngaku baik, orang bilang lu jahat. Jadi ya mungkin karena juga apa yang pernah gue bikin di masa lalu dan itu dibawa angin dan akhirnya ya, tapi ya whatever lah, orang mau bilang gue apa terserah, terserah aja. Tapi yang penting kan guanya sekarang, bukan gua dulu. Yes. Kalau gua sendiri nggak pernah ngelihat gua seperti yang orang-orang bilang. Oke. Emang yang orang-orang bilang lu pada masa lalu atau your gang gitu, you are a gangster. Maksud gua lu punya organisasi kah atau kenapa lu punya stigma you are a gangster? Gua juga nggak tahu ya, karena di satu sisi kita kan juga nggak pernah teriak-teriak. Okay. Kita ini nggak. Tapi sekali lagi mungkin begini, jadi gue belajar nih begini nih sekarang bahwa your act speak louder than your words. Perbuatan lu akan speak for yourself. Jadi walau ini pelajaran buat gue bahwa gue hidup ini nggak bisa hipokrit. Yes. Sekarang gue balikin situasinya ke gue udah jadi bener nih sekarang. Iya. Kalau dulu misalnya gue pretend karena gue berusaha untuk tampil di keluarga gue, di orang tua gue sebagai anak yang baik. Oke. Tetapi toh itu sampai ke keluarga gue bahwa gue seperti orang-orang bilang. Oke. Artinya gue belajar sekarang ternyata apa yang kita lakukan di dalam kegelapan itu tetap akan gemanya sampai ke terang gitu loh. Oke. Jadi sekarang gue balikin bahwa hidup lu nggak bisa hipokrit. Oke. Orang akan judge lu berdasarkan apa yang lu buat, apa yang lu bikin. Tapi gue sendiri tidak pernah mengakui gue seperti itu. Gue cuma bilang bahwa gue pernah terhilang di masa lalu, dan gue pernah melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang bodoh karena we were young, we were stupid. Yes. Tapi gue nggak, terserah orang mau bilang apa, tapi gue nggak pernah melihat gue seperti. How stupid you are? How stupid? Yes, kalau kita flashback ya, dan sekarang lo mikir kayak bangsat gue ngapain sih gitu. Lu sebodoh apa dan sewild apa sih seorang Om Leon? Sebenarnya kebodohan sekarang ketika gue udah ngerti nih ya, gue ngerti tentang sedikit banyak tentang arti kehidupan. Kebodohan di dalam hidup itu ketika lu nggak ngerti destiny Tuhan di dalam hidup lu, itu lu bodoh. Itu lu bodoh. Oke. Ya? Jadi gue lihat diri gue bahwa pada waktu itu gue belum ngerti destiny, takdirnya Tuhan dalam hidup gue. Oke. Gue belum ngerti blueprint cetak birunya Tuhan di dalam hidup gue seperti apa. So karena ketidakmengertian gue dan karena kebodohan gue, jadi ada istilah that my people die because of lack of knowledge. Jadi ada bahasa di dalam sebuah kitab suci, Tuhan ini ngomong, umatku binasa karena ketidaktahuan mereka. Jadi karena kebodohan kita lah, karena kebodohan kita melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, definisi kebodohan ini kan ada beberapa level. Lu bener-bener dumb, lu bener-bener bodoh. Kalau menurut gue bener-bener bodoh karena dumbest karena pertama orang yang pintar nggak akan nyakitin orang lain, benar kan? Kalau lu nyakitin orang lain, lu kan dumb. Dan lu nggak ngerti destiny Tuhan dalam hidup lu, itu dumb di another level. Tetapi yang lebih parah lagi, ketika lu jalanin sesuatu, tetapi lu jalanin sesuatu itu bukan yang sebenarnya diri lu ngerti nggak? Ada orang menjadi pelacur basically karena mereka itu basically baik, tetapi karena tuntutan yang membuat mereka jadi seperti itu kan? Menurut gua mereka bodoh, tetapi bodoh dalam level tertentu. Ya, dia itu kan seperti itulah. Ditambah lagi kita masih muda, masih minim pengalaman. Iya. Pada saat lo brutal dan dumb di masa lalu, what about your mom? Nyokap lo puyang dong? Sebetulnya nyokap gue sebenarnya
Or your family deh. Nyokap gue, dia juga dari dunia entertain juga. Ya. Nyokap gue, jadi nyokap gue sedikit banyak paham lah. Cuma of course, yang namanya orang tua, misalnya orang tua seorang penjahat, Ya. pasti kan nggak mau anaknya jadi penjahat. Benar. So in my case, nyokap gue of course hati seorang ibu akan hancur ketika melihat buah hatinya menjadi loss. Ya. Loss kan? Karena gue percaya semua orang tua yang baik pasti punya prinsip bahwa mereka ingin anaknya walaupun tidak menjadi orang yang sukses tapi menjadi orang yang berguna kan? Setuju. Ya kan? Yes. Dan ini yang gue terus taruh di mindset gue bahwa gue sekarang ini yang gue kejar bukan menjadi orang sukses, menjadi orang terkenal, tapi menjadi orang berguna dan menjadi orang baik. Oke. Dan orang benar. Oke. Berguna, baik dan benar dan berbuah. Yes. Nah, ya of course nyokap broken heart lah Pada masa itu. pada masa itu. Oke. Lu juga gua sering dengar di beberapa podcast orang ya. Lu hampir ditusuk, lu hampir ribut sana sini. You almost got killed, bla bla bla. Itu kenapa? Sebenarnya bukan hampir ditusuk, memang sudah ditusuk berkali-kali. Udah. Sudah ditusuk berkali-kali. Jadi kalau badan lo dibuka tadi lu bilang nih semua udah banyak tusukan. Iya. Itu kenapa? Jadi ada beberapa insiden yang buat gua ngalamin yang lu bilang tadi luka tikaman ya. Jadi gua dicolong dari belakang pernah, ginjal gua hancur, paru-paru gua hancur, jaringan usus gua hancur, dan itu membuat gua koma dan mati di RSCM. Oke. Di hari kedua. Oke. Tapi Sebabnya apa? Nah, sebabnya apa? Maksud gua kenapa tiba-tiba orang mau nusuk lu? Kenapa orang mau? Oke, jadi gini, kalau lu orang baik kan nggak mungkin orang tusuk lu. Benar kan? Yes. Artinya lu ditusuk, lu digituin because you deserve it. Oke. Jadi dan gue percaya kan hukum, you may play with your drama, but you cannot play with your karma. Lu bisa main-main dengan drama dalam hidup lu, tapi lu nggak bisa main-main dengan karma. Karma hit you so fast. Yes. Gue percaya karma tuh cepet banget datang. Dan in my case ya, siapa yang bermain oleh pedang ya akan mati kena oleh pedang. Dan gue pada waktu itu gue anggap bahwa Tuhan izinin itu terjadi, bahwa gue sedang menuai apa yang gue tabur. Karena hidup ini hukum tabur tuai itu berlaku kan. Lu menabur angin, lu menuai badai. Dan itu yang sedang gue tuai. Jadi kenapa gue ditusuk ya because karena gue jahat dan I deserve it. So tapi alasannya kenapa di 2012 tuh yang agak sedikit lucu sama sedikit heboh sih. Karena di situ 2012 tuh ginjal gue hancur, paru-paru gue hancur, jaringan usus gue hancur, dan di hari kedua ketika gue di rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu gue dinyatakan mati, meninggal. Jadi mesin jantung, kalau lihat di mesin jantung kan kalau dia naik turun gini itu masih ada jantung lo masih berdetak. Kalau dia naik turun masih berdetak, kalau udah flat itu artinya jantung lu sudah stop. Dan kalau jantung lu sudah stop, basically ya lu sudah tidak bernyawa. Ya. Jadi dan itu yang terjadi di 2012. Nah, cuma sebelum gua mati itu gua made deal sama Tuhan. Gua bargain sama Tuhan. Jadi itu pas lu di rumah sakit dong? Di rumah sakit. Jadi napas gue yang udah gini nih, gue tahu nih bentar lagi gue lewat nih. Jadi karena pisau yang masuk dari belakang tuh panjang banget dari tengah-tengah ini, jadi dia hantem, dia sikat paru-paru gue. Jadi paru-paru sebelah gue pecah. Kan kita ada 2 paru-paru. Nah paru-paru pecah inilah akhirnya di paru-paru inilah jadi gumpalan darah. Paru-paru kempes kan. Kerendam sama darah. Nah itu yang buat gue nggak bisa napas karena paru-paru kempes. Nah itu tusukan tuh, cepet. Tusukan. Nah, gua tahu nih napas gua udah mau lewat. Ini gua kayak gua nonton film anak gua. Anak gua ntar dia nikah tanpa gua. Jadi akhirnya pada waktu itu gua make deal sama Big Boss. Kalau lu pernah nonton film Ghost Rider,
Ghost Ghost Rider itu kan Rider-nya ini Nicolas Cage. Nicolas Cage ya. Itu kan ceritanya tentang si Johnny Blaze ini, dia Nicolas Cage ini kan dia dapat super power di ajalnya dia make deal with the devil kan. Yes. Dikasih kesempatan, nyawanya dikasih, dan dia jadi budaknya iblis, dikasih powernya, ability dari si setan. Nah, in my case, gue juga make deal dengan oknum divine karakter, yaitu God. Dan sebelum gue putus nafas, gue bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih gue satu kesempatan lagi, I will give all my life to you. Lo ngomong gitu? Gue ngomong gitu. Sesudah itu putus flat. Anjing. Nah, jadi dan itu ada 3 kali itu, ada 3 kali. Jadi putus pertama panik nih kan. Ada om gue juga di situ, om gue gamparin gue. Ada sepupu gue juga, sepupu gue nangis di situ. Dilihat dari ruang emergency room ada kaca kan bisa ngelongok ke dalam. Gue digamparin sama om gue, bangun karena udah lihat udah flat, udah jadi tinggal dibantu sama alat ya kalau nggak salah. Alat yang buat gitu ya. Terus akhirnya kan naik lagi nih. Dan itu ada 3 kali dia putus. Cuma ya kalau gue bisa beri di sini kan artinya kan gue survive kan. Jadi yang gue belajar tuh begini. Ketika napas kita udah di ujung kerongkongan, ketika kita udah benar-benar sakratul maut, Tuhan itu cuma sejauh doa. Lu masih bisa berseru kepada dia dan memanggil namanya. Dan ternyata Tuhan kasih gue kesempatan kedua. Karena itu, karena gue dikasih kesempatan kedua ini, sebenarnya ini salah satu payback time gue ke Tuhan. Benar bukan kesempatan kedua, udah kesempatan yang kesekian itu Tuhan kasih. Iya. Cuma ya itu. Dan setelah gue putus nafas itu, mungkin lu bingung kan? Ini gue kemana? Nah, itu lu kemana? Jadi gue sampai ke satu tempat nih. Jadi spirit gue ya. Orang yang udah mati kan raganya aja nggak mati, tapi spirit ini kan kekal. Spirit ini, roh kita ini ya kekal. Either 2 aja, lu spend di dalam eternity, di dalam kekekalan, atau dalam hell. Nah, pada waktu itu gue sampai ke satu tempat nih. Ini raga lo yang cabut? Bukan, ya spirit gue raga gue kan sudah. Gue sampai ke satu tempat, terus gue lihat di sekeliling, ini kok ada banyak pohon. Dan ini hitam putih, black and white ya. Terus di pohon-pohon itu kayak udah ditebang, Nat, lo tau, udah ditebang. Jadi udah nggak ada dahannya, udah nggak ada buahnya, udah nggak ada daunnya, udah ditebang. Dan pohon-pohon ini ditebang semua. Ini spirit tuh lagi jalan ya? Ya pokoknya gue sampai ke situ ya? Ke tempat itu. Somehow lah ya? Somehow lah, gue nggak tahu itu di mana. Gue nggak tahu, cuma yang jelas ada orang bilang di tempat perhentian penantian Hades sebelum lu sampai ke neraka, tempat terminal point lu nunggu di situ. Nah, karena kayaknya lu udah pasti masuk situ ya? Of course gue masuk situ karena gue mati dalam itu kan. Bukan kebaikan kan? Iya. Nah, jadi terus gue lihat ada banyak pohon tuh ada nama. Ryan, gue tuh kok ada nama Ryan, gue lihat ada nama Jack. Terus gue lihat ke satu pohon, itu ada nama gue. Anjing. Leon. Terus sesudah itu gue ngeliat kok putih-putih semua, apa gue udah di neraka atau di mana. Terus ternyata gue di rumah sakit di UGD dan gue dinyatakan kembali back from the dead, dokter bilang. Itu mas. Dan yang lucunya pas tunggu, sorry gua cut dulu. Pohon-pohon itu kan yang ditebang tuh yang gue lihat. Pas gue sadar itu tiba-tiba kayak ada ayat yang ngomong, ada suara kecil ngomong di ini dan ini gua. Dan gue yakin itu pasti suara Tuhan, suara Roh Kudus. Suara itu jelas banget. Kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Okay. Jadi pada waktu itu langsung gue ngerti tuh bahwa Tuhan nih sedang trying to tell me something. Lu diibaratkan, dan itu ternyata ada di kitab suci gue karena gue Kristen Nasrani, itu ada ayatnya. Kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Jadi Tuhan bilang, kasih pesan ke gue, pohon yang tidak berbuah ini elu.
lu hidup lu jahat, hidup lu nggak berguna, hidup lu membawa kerusakan di muka bumi. Jadi lu udah gue tebang dari kehidupan ini. Oke. Jadi lu udah gue cabut nyawa lu, kontrak lu di bumi udah selesai. Tapi karena sekali lagi God grace, kebaikan Tuhan jauh lebih besar daripada all my sin, dari semua dosa pelanggaran gue. Tuhan masih kasih gue bukan second chance, kesempatan yang kesekian kali. Gue bisa bilang fifth chance, mungkin kesempatan yang kelima kali. Dimana sebelum-sebelumnya gue juga tipis-tipis sama maut. Jadi itu sih sebetulnya yang salah satu gue bilang thank you God. Thank you God, terima kasih Tuhan. Tapi bukan itu triggernya buat gue jadi berubah. Karena setelah jadi gue pemulihan waktu itu 21 hari gue di rumah sakit pemulihan. Dan di hari ke-21 gue udah gak betah di rumah sakit, gue minta keluar. Jadi gue harus bikin surat perjanjian dengan pihak rumah sakit yang menyatakan kalau terjadi apa-apa sama gue, pihak rumah sakit gak tanggung jawab. Cuma karena di rumah sakit gak bisa makan enak kan, jadi gue ngotot keluar. Nah penyembuhan itu gue take time sekitar 5 bulan, 6 bulan. Dan yang lucunya gue bilang sama dokter begini, pas gue make sign tuh, gue bilang, dokter, nanti dokter akan lihat saya akan kembali ke sini dengan sesuatu yang amazing. Nah gue juga bingung kenapa gue bisa ngomong seperti itu. Tapi gue balik lagi kan gue harus rutin kontrol di bulan kelima. Dan dokter screening kan dari semua. Ternyata ginjal gue, paru-paru gue, jaringan usus gue ya, paru-paru gue yang pecah itu seperti like new again. Seperti baru lagi, lu ngerti gak? Jadi dokter bingung. Dokter bingung, dan gue bilang begini, dokter, dan sekarang gue ngerti kalau Tuhan lakukan mujizat itu nggak setengah-setengah. Pasti Tuhan lakukan mujizat yang spektakuler dan yang ekstravagan misalkan. Itu Tuhan yang jelas-jelas kita tahu ini karya Tuhan, bukan karya dokter. Gue selama karya Tuhan. Tapi setelah gue sembuh, gue ngebohongin Tuhan. Kenapa? Gue di bulan ke-6 gue pergi ke Perancis. Gue coba gabung daftar di sana, ada yang namanya Friend Foreign Legion atau tentara bayaran yang namanya Legion Asing Perancis. Gue daftar di sana, gue ngelakuin tes di sana, cuma memang bukan rencana Tuhan juga. Di detik-detik terakhir gue harus dipulangin dari Legion Asing Perancis. Akhirnya pulanglah gue ke Indonesia, tapi gue bersyukur juga. Kalau Tuhan nggak campur tangan, ya gue sekarang belum jadi hamba Tuhan kan. Gue nggak memberitakan kabar baik. Dan pertanyaan lu, kenapa gue ditusuk? Jadi ada satu orang ini yang nikam gue ini adik-adikan gue. Jadi kita comot dia di satu tempat di Kampung Ambon. Karena kita dapat kabar dia ini informan, cepu. Jadi kita bawa ke satu tempat di pinggir kali, diinterogasi lah sama adik-adik gue dan ada kawan gue. Udah agak sedikit bengep. Nah di detik-detik terakhir adik-adikan gue mau gorok lehernya dia, tinggal diginiin. Gue nggak tega. Gue bilang lepasin dia. Gue bilang kalau dia mau mati nanti bukan sama tangan kita. Detik-detik hati nurani gue nggak tega di detik-detik terakhir. Yang tadinya lu nggak pernah begitu tuh? Apa? Yang tadinya lu nggak pernah ada karena pertama dia adik-adikan gue. Kedua dia sama-sama suku Manado juga sama gue, Kristen juga. Jadi compassion, belas kasihan gue main di situ. Harusnya ya harusnya gue lakuin aja waktu gue izin aja udah selesai dia kan. Cuma kalau gue biarin dia digituin sama adik-adikan gue, nggak ada kesaksian kan, gue nggak ketemu Tuhan juga. Jadi semua itu gue percaya dalam pengaturan divine, pengaturan ilahi Tuhan lah. Ada yang ngatur lah ya. Karena itulah orang itu dendam sama gue, harusnya mah dia bersyukur dong sama gue. Kan gue lepasin dia. Karena itulah. Mati gara-gara gue. Kalau nggak mah lu udah digorok kan. Akhirnya dia revenge ke lu. Akhirnya pas itu gue sempet ribut sama adik-adikan gue. Ya adik-adikan gue sekarang lagi ada di dalam semua nih. Di penjara, ada kasus pembunuhan, ada kasus. Akhirnya gue ribut kecil di situ, dia bilang, "Bang, lu lepasin ini ular ini sekarang. Lu lepasin dia, nanti dia makan lu." Bener juga kejadian. Kena gue di situ. Nah gara-gara itulah. Tapi ya gue percaya Tuhan izinkan itu untuk gue alamin untuk
maksud ilahi dia. Sesuatu yang jauh lebih bagus. Ada testimoni, ada kebangkitan kan Ya. di situ. Kadang gue pikir juga, kadang memang kita nggak bisa melihat bintang yang bersinar kalau kita nggak melalui gelapnya malam. Ya, setuju. Dan itulah episode gelapnya malam yang Tuhan izinkan gue lewatin. Oke. Seperti itulah. Ngomongin episode gelap malam lo nih Om ya. Ngomongin episode itu adalah apakah itu sebuah habit yang lama lo lakukan in the your dark place? I don't know, you fighting, maybe you, I don't know. Oke, jadi gini. Itu sesuatu yang lama lo lakukan dan menjadi habit kah? Itu yang gua tertarik dengan diksi kalimat yang lu bilang habit ya. Habit, yes. Nah, habit, bisa dibilang habit ini kan faktornya kan ada beberapa hal. Ya. Habit ini kebiasaan kan? Kebiasaan pola yang terbangun akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah rutinitas yang membuat lu melakukan itu dengan lebih gampang lagi. Iya. Jadi lu kumpul dengan maling, lu akan jadi maling nggak? Maling. Basically 90% akan menjadi maling. Yes. Ya kan? Lu kumpul dengan orang narkoboy, cepat atau lambat lu akan menjadi narkoboy. Okay. So in my case adalah gua kumpul dengan orang-orang jahat. Orang-orang yang hal-hal seperti itu jadi kan gua orang Manado, orang Minahasa. Jadi kebetulan di rumah gue dari gue kecil, dari nyokap gue masih jadi abang-abangan om gue sekarang ini jadi senior yang jadi di Minahasa nih ada organisasi geng yang namanya Sartana Sarina Tanah Abang atau Sapura Tatana. Nah, Sartana ini jadi mereka ini geng jadul dan semuanya itu ada tato 340 di tangan. 340 itu murder case. Kasus pembunuhan berencana. 340. Oke. Jadi lalu udah bunuh orang ya baru lu bisa masuk ke Sartana gitu. Oke. Nah, jadi orang-orang uncle gue grow up with them. Gitu, ngerti enggak? Shit, yeah. Jadi dari gue kecil gue dengar mereka ngobrol. Jadi memang gue pada tikang dia. Jadi ngerti enggak? Bahasa mereka tikam orang. Jadi itu yang awalnya gue ngedengarnya takut, jadi lama-lama jadi biasa. Oke. Dan itu kedoktrin kan, ini kan lu masih kecil, jadi lu ngedengar war story terus itu membuat change lu jadi dengar uncle ini, jadi membuat lu jadi ada perubahan di dalam karakter jiwa lu. Oke. Dan ditambah lagi pergaulan gue juga yang dengan orang-orang seperti itu, tetapi yang lebih muda juga sepantaran gue, dengan orang-orang Manado juga. Orang-orang Manado ini ke Jakarta cuma 2. Kalau nggak dia jadi pendeta, jadi gangster. Iya, biasa gitu ya. Atau nggak dia petinju, jadi penyanyi. Gue bilang tuh orang Manado tuh kalau ke Jakarta ada 5. Kalau nggak dia jadi penyanyi, petinju, pendeta, gangster. Satunya lagi apa ya gue? Pokoknya itulah. Gitu. Jadi sekali lagi habit itu terbangun karena lingkungan. Oke. Lu di lingkungan yang jahat, automatically lu jadi jahat. Oke. Lu nggak usah diajarin jadi jahat, nature kita ini kan udah jahat kan? Udah jahat, yes. Ya kan, karena ada the power of sin, kuasa dosa itu di dalam, is in our vein, di dalam blood kita kan. Yes. Ya sejarahnya dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa lah. Ya. Jadi lu nggak usah diajarin untuk selingkuh. Kalau lu nggak takut Tuhan, lu otomatis dengan gampang selingkuh. Nggak perlu ada kesempatan. Ya kan? Pendeta-pendeta aja selingkuh banyak. Ya kan, teman-teman kayak yang gue kenal. Jadi ya itulah, habit itu terbangun karena lingkungan. Oke, menurut itu hal yang biasa ya. Jadi ya karena lu dengan orang-orang seperti itu, jadi cepat atau lambat you become one of them. Karena itu gue setuju banget, lingkungan itu memegang peranan yang sangat penting. Kalau menurutku 90% tuh pengaruh lingkungan tuh kuat sekali. Tapi lu masih inget gak Om, pada tahun berapa yang lu ngerasa kayak this is fucked up? You fighting all the time, you tikam all the time, you lost di Indonesia ya. Sebenarnya kan di dalam diri kita nih Nat, Tuhan kasih itu ada ruang di dalam hati kita. Ruang di dalam hati kita ini yang akan selalu empty, yang akan selalu kosong.
Dan itu memang di-create sedemikian rupa dengan Tuhan agar itu tidak bisa diisi, di-fulfill, disenengin dengan hal apapun di dunia ini selain dengan Tuhan sendiri. Oke. Jadi gue sebut itu space itu hanya Tuhan yang bisa isi. Oke. Dan of course gue yakin banget nih orang-orang yang ngejalanin sampai sekarang ada gue beberapa kenal kawan-kawan yang memang kerjanya masih di situ, masih seperti itulah. Gue yakin mereka juga capek sebenarnya, tapi mungkin mereka belum ketemu jalannya. Pertama, kedua mungkin karena mereka masih hidup dari situ, masalah perut bos. Oke. Ya kan, gereja mau kasih makan, pemerintah kan enggak. Ya. Jadi mau nggak mau mereka tetap di situ. Tetapi capek itu cepat atau lambat semua orang kan ketemu kok. Pasti. Oke. Pasti. Memang tidak ada yang Cuma dilahirkan emang ya, kan ada juga nih yang pengen I wanna be a gangster all my life gitu. Gua rasa nggak ada orang yang mau jadi gangster, mau jadi mafia, mau jadi penjahat kan nggak ada. Ya. Tetapi lingkungan yang membuat mereka seperti itu, tuntutan yang membuat mereka seperti itu, family kadang-kadang membuat seperti itu, trauma-trauma seringkali membuat orang menjadi jahat. Oke. Luka-luka batin yang nggak disembuhkan seringkali membuat orang juga menjadi evil, menjadi jahat. Oke. Jadi triggernya itu ada banyak sebenarnya. Tetapi basically gue percaya bahwa nggak ada orang yang benar-benar jahat. Semua orang itu ada sisi baiknya. Di orang yang paling jahat sekalipun ada sisi baiknya. Ya. Di orang yang paling baik sekalipun ada sisi jahatnya. Setuju gue kali itu. Ya kan? Oke. Berarti Om dari gue nih. Ya, hal silakan. chaos apa yang paling lu nggak bisa lupa lu lakukan, and then now you regret it. Hal paling brutal and chaos dan sekarang lu kayak lu regret lah, lu kayak. Hal brutal yang paling chaos yang pernah gue bikin ya. Yang gue regret sih sebetulnya nggak ada yang gue regret. Karena prinsip gue dalam hidup, gue no regret dalam hidup. Istilahnya feel sorry ya, tapi no regret. Ya. Tetapi kalau gue masuk ke kata lu bener-bener yang bikin gue regret adalah ketika gue kehilangan masa kecil anak gue. Why? Because kan gue bertobat 2012, anak gue lahir tahun 2000. Berarti 12 tahun itu 12 tahun you still lost. I lost him. With the gang. Ya, of course ada harga kan yang harus lu bayar, Nat. Ya. Life is a choice. Ya. Lu nggak bisa jalanin dua kehidupan bersama-sama kan. Ya. Lu nggak bisa jalanin hidup rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan di satu sisi lu jalanin kehidupan lu di dalam shadow, dalam kegelapan, kan nggak bisa. Ya. Pasti ada yang harus lu korbanin. Dan in my case, gua korbanin anak kecil. Yang buat gua regret itu sih. 12 tahun lu kehilangan anak. Anak lu grew up ya maksudnya ya. Jadi anak gua. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu tidak mengalami kejadian lu ditusuk, lu ditik hampir mati, you're not here. Enggak juga sih sebenarnya, triggernya bukan itu, Nat. Triggernya adalah karena sebelum ada kejadian itu gue juga ada berapa kali hampir mati. Ada juga gue udah overdosis, ada juga gue satu insiden gue ternyata cuma selisih berapa menit teman-teman gue sendiri yang mau eksekusi gue karena masalah ya sensi baper atau apa mau eksekusi gue cuma selisih berapa menit, teman gue ini udah mau sikat gue pakai senjata juga, pistol, senapan serbu malah. Anjing. Cuma karena gue dibawa sama satu orang ini, gue diselamatin, bang ikut gue beli rokok, gue ikut, ternyata diselamatin gue, bang lu cabut aja bang, gue dikasih duit cepet lagi sama dia. Lu orangnya baik, dan gue juga karena abang gue juga dari ormas yang sama kayak lu, jadi abangnya dia ternyata ormasnya organisasi sama kayak gue. Jadi tapi kan gue percaya Tuhan pakai dia. Kalau nggak mungkin gue lagi nongkrong sama temen gue udah didorot, gue nggak tahu. Seperti itu. Jadi triggernya bukan itu. Triggernya bukan itu ya. Triggernya salah satu triggernya ya ketika I self contemplate. Dan self contemplate dengan diri gue mau sampai kapan seperti ini sih? Karena udah terlalu lama ya. Terlalu lama juga, dan gue ngelihat di dalam hal dunia yang gue kejalanin, there is no happy ending. Itu gue setuju deh. Gue kalau gue nonton Netflix ya about the gangster thing, about the mafia, it's always happy in the first ya. Endingnya nggak ada yang gue lihat happy. Kalau nggak buron, mati, broken family, I don't know.
Dan itu emang true menurut lo? Menurut gua, iya of course, seperti itu. There's no happy ending. Kalau lu hidup di dalam shadow, di dalam kegelapan, lu jalan di dalam kegelapan, dalam shadow, kan itu nggak enak, Nat. Iya. Lu ngeraba-raba. Dan tapi pada saat lu menjalani itu, is it happy? Pada waktu, jadi ada istilah kan, setiap orang ada masanya dan waktunya, ada masanya mereka. Iya. On the top. Ya. Tapi ketika masa orang itu sudah selesai, ya sudah selesai. Ya. Nah, pada masa gua, happy kejalaninnya. Bukan happy, sebenarnya nggak happy juga, cuma artinya this is me. Bukan this is me juga. Karena juga pada waktu itu nggak tahu ya, di dalam diri gue itu ada suicidal kecenderungan untuk apa istilahnya, suicidal apa? Bunuh diri. Suicidal bunuh diri, tapi bukan bunuh diri yang bunuh tapi karena gue nggak mungkin, karena masa kecil gue yang nggak happy, jadi membuat di dalam diri gue, jadi nah suicidal tendencies gue tuh begini, ya udah kalau gue mau mati aja gitu. Oh, ada tuh kayak seperti itu. Jadi ya udah, jadi ya itu, jadi live for nothing or die for something. Oke. Jadi ya udah nothing tulus, kan stupid banget ya. Iya. Stupid banget. Iya. Menurut gua orang yang berani mati itu goblok. Banyak orang berani mati. Berani mati untuk organisasinya, berani mati untuk beliefnya. Yang lebih serem berani mati untuk Tuhannya. Tapi yang keren buat gue itu bukan orang yang berani mati, orang yang berani hidup. Iya. Orang yang berani hidup buat Tuhannya kan. Oke. Lu berani mati buat Tuhan gampang selesai, tapi lu hidup untuk Tuhan gak gampang. Yes. Lu harus hidup benar, hidup kudus. Iya. Tapi lu pernah di posisi itu dong ya? Lu berani mati untuk organisasi lu atau geng lu? Sebenarnya bukan berani mati, gue nggak menstigma diri gue berani mati, tetapi itu nothing tulus. Oke, mati ya bodo amat. Nothing tulus. Kan? Oke. Karena gue ngelihat hidup gue di masa lalu, ya gue belum tahu worth gue, nilai gue kan gue belum tahu. Iya. Jadi gue anggap diri gue, karena juga gue juga nggak kenal diri gue di masa lalu, gue nggak tahu siapa gue nggak tahu destiny Tuhan. Jadi kan blur dong, Nat. Iya. So whatever lah, mau mati besok. Kalau sekarang kita udah tahu, lu udah tahu nilai lu, lu udah tahu destiny lu di bumi itu apa. Lu pasti kan nggak seperti itu. Iya. Lu mau hidup lu sampai ke destiny itu kan. Yes. Nah itu karena kebodohan. Oke. Tidak tahu dan kebodohan. Now, lu cerita anak lu udah 3 ya Om? 3. Nah, what about your kids? They know your story. They know their dad is a gangster, bekas mafia or what? Jadi gue selalu bilang ke anak-anak gue gini. Kamu boleh dengar apapun tentang dedimu, dan terserah mereka mau bilang apa, tetapi yang paling penting adalah kamu ngelihat action daddy ke kamu seperti apa. Oke. Orang mau ngomong apapun tentang ayahmu, it's up to you. You believe it or not, kamu sudah dewasa. Yes. Tetapi yang adalah, jadi gue selalu bilang, I'm not a bad man. Yes. I'm not an evil man. Yes. Itu aja sih bahasa gua ke mereka. Dan mereka pada ngerti. Tapi kan mereka ngelihat kan perubahan. Itu paling penting. Perubahan, karena perubahan ini kan lu nggak bisa manipulasi, nah. Iya. Buah-buah lu itu akan kelihatan pasti. Iya. Perubahan lu yang lu fake itu pasti akan kelihatan. Iya. Karena buah itu nggak pernah bisa bohong. Oke. Action speak louder than words kan. Ya, setuju. Walaupun gua belum istilahnya belum benar-benar menjadi benar, tetapi paling enggak itu ada perubahan. The world can see. Dunia bisa ngelihat lu kok. Ya. Dunia bisa ngelihat warna lu apa. Dan hidup adalah show buat gua, adalah bagaimana lu bisa menjadi seperti apa yang God plan. It's in your choice, dalam life is choice, hidup adalah pilihan. Dan gua memilih untuk menjadi orang yang jauh lebih benar dan baik. Orang yang benar, bukan orang yang baik. Orang yang benar. Gue memilih untuk menjadi orang yang benar, bukan orang yang baik. Kan lo pernah tidak benar di masa lalu. Ya, because kenapa gue milih orang benar? Kan orang yang baik belum tentu benar kan. Iya. Tapi orang yang benar pasti baik. Agree. Orang baik menurut kalangan gangster mafia, orang baik
ya selama mereka nggak tidurin istri sesamanya, mereka killing people, itu baik. Yes. Tapi kan nggak benar. Yes. This is my last question. Ya, siap. If you can turn back the time, if you, which is cannot. Ya. Tapi kalau lu sekarang lu udah lu, mungkin lu sebelum tidur lu realize gitu. Seandainya lu bisa turn back the time, what? You wish what? If I can turn back the time, Yes. I wish I had a father. Oke. Jadi lucu ya, seorang grown up man seperti gua, Yes. yang 44 nih, umur 44 tahun. 44. Nah. Anak gua udah 21 tahun. Tapi pertanyaan lu ini baru saja ini benar-benar kena ke gua. Ya. Kalau gua bisa putar waktu gua, I wish I had a father. You wish. I wish I had a father yang benar-benar become a father for me. Jadi wow. Ternyata di dalam grown up man juga itu ada sosok yang masih, lu ngerti nggak, ada sosok yang Missing. di Yes. dalam. Dan gue percaya juga, jadi kan gue di pelayanan penjara ya. Ya. Gue kan bilang pastor di penjara-penjara. Jadi ada riset para serial killer, Yes. pembunuh, pemerkosa, rape, orang-orang yang kriminal itu, ternyata they have daddy issue. They have daddy issue. Daddy issue. Oke. Jadi mereka jadi jahat Yes. karena nggak punya father figure. Oke. Jadinya jadi jahat. Oke. Jadi mungkin yang gue ingin bilang, kalau bisa gue putar waktu, gue ingin punya seorang father. Cuma kan itu nggak ada. Oke. Tapi gue dapat father figure itu di figur-figur lain, seperti gue dapetin di Dani Alexander, ayah rohani gue, dan Milton Matuan Kota, ayah yang gue anggap sebagai ayah juga. Oke. Ya, tapi ya udahlah, gue beranggap bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana lu bersedih di dalam gelapnya malam, tetapi it's bagaimana caranya you can dance di dalam gelapnya malam, kan? Nice. Thank you, Om Leon. Thank you. Thank you, Om Leon, everybody. Thank you. Thank God you. bless you.